Setiap kisah pasti diakhiri dengan bahagia ataupun sedih. Dalam episode kali ini, Teror Sang Penunggu akan berkisah tentang Jalan Angker, sepanjang jalur Cirebon sampai Kuningan. Namun sebelum lanjut pada kisahnya, silakan subscribe dulu channel ini, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah teror Sang Penunggu selanjutnya. Yang pertama ada Tanjakan Gerongong. Tanjakan Gerongong memiliki energi hitam pekat, sehingga mendapat julukan jalur angker. Jalanan yang mulai menanjak ini, jika dari arah Cirebon, menjadi pertanda sudah menginjak wilayah pegunungan. Jalanan tersebut banyak orang menyebutnya Tanjakan Gerongong. Menurut Kang Idot, yang tak lain adalah seorang praktisi supranatural asal Cirebon, menuturkan bahwa di Tanjakan Gerongong merupakan tempat berkumpulnya jiwa-jiwa dari korban kecelakaan yang meninggal di tempat itu. Banyaknya jiwa-jiwa korban kecelakaan tersebut mengakibatkan di lokasi itu terbentuk energi hitam yang sangat pekat. Hal tersebut juga pernah menimpa Abah Jampang yang mengalami kejadian di Jalan Angker itu. Abah Jampang yang saat itu usai menghadiri undangan dari wilayah Kuningan, bermaksud pulang ke Cirebon pada malam hari. Tepat di Tanjakan Gerongong, dirinya mengalami kecelakaan yang membuatnya hampir mati. Beruntung, nyawanya masih terselamatkan oleh orang pintar yang membantunya kembali ke kehidupan nyata. Yang kedua ada Tanjakan Batu Banteng. Tanjakan Batu Banteng ini terletak di wilayah Beber. Konon disebut Batu Banteng karena ada sebuah batu besar menyerupai banteng, dan jalur ini juga sering disebut lokasi angker. Menurut masyarakat sekitar, kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di Tanjakan Banteng itu dikarenakan lokasi tersebut dulunya merupakan sebuah kerajaan siluman babi. Tetapi di balik penamaan tersebut, ada cerita yang menyertai keberadaan batu banteng atau batu babi tersebut. Menurut Abah Golai, seorang sesepuh setempat menuturkan, konon batu tersebut merupakan jelmaan dari seekor babi sakti yang kalah oleh kekuatan jawara yang berasal dari wilayah Cirebon. Batu tersebut awalnya berada di tengah-tengah jalur Cirebon menuju Kuningan. Akan tetapi dengan kekuatan pecut atau cambuk yang dimiliki jawara tersebut, akhirnya babi sakti pun kalah dan pindah ke pinggir jalan dan berubah menjadi batu. Sedangkan pecut atau cambuk milik sang jawara itu berubah menjadi sebuah pohon yang menemani keberadaan batu tersebut. Mitosnya kalau orang dari luar daerah yang melintas di tanjakan tersebut, harus melemparkan sebatang rokok ke arah batu besar itu, konon sebagai media untuk kelancaran dan keselamatan si pengguna jalan itu. Yang ketiga ada Tugu Perbatasan Cirebon dan Kuningan. Konon di areal tugu ini juga dihuni oleh makhluk halus. Tugu Perbatasan Cirebon dan Kuningan yang berdiri di Desa Wanayasa dan Desa Sampora, juga menyimpan banyak cerita angker. Jalanan di sekitar tugu yang lurus dan mulus tersebut, ternyata banyak memancing para pengendara untuk power speed memacu kendaraannya lebih kencang. Dengan kecepatan tersebut, kecelakaan dengan korban jiwa menjadi imbalan yang harus dibayar oleh para pengendara. Menurut warga sekitar, kecelakaan yang sering terjadi di areal tugu ini karena adanya berbagai makhluk astral yang bermukim di tugu tersebut. Konon bentuknya mirip manusia tetapi tubuhnya lebih tinggi dan sering berpindah-pindah tempat, kata seorang warga Desa Wanayasa yang sering melihat kecelakaan di lokasi sekitar. Sementara itu, kecelakaan fatal yang pernah terjadi di lokasi tersebut saat menimpa pengendara motor yang terseret bus. Waktu itu mereka tengah berhenti di bahu jalan menggunakan sepeda motor. Lalu tiba-tiba sebuah bus menabrak mereka dan menyeretnya hingga ke bantaran kali. Yang keempat ada Jembatan Ciharendong. Konon di Jembatan Ciharendong ini dihuni sosok perempuan misterius. Jembatan yang menjadi saksi pertempuran antara Belanda dan pejuang dari Kuningan ini dinamakan Jembatan Ciharendong. Jembatan tersebut terletak di lingkungan Karanganyar,
Kelurahan Cigintung, Kabupaten Kuningan. Banyak cerita tentang para pengendara yang melihat makhluk halus di sekitar jembatan itu. Yang paling sering adanya sosok perempuan yang menampakkan diri di jembatan itu. Jika pengendara sedang dalam keadaan melamun, sosok tersebut sering disebut menampakkan diri. Kecelakaan yang sering terjadi di lokasi tersebut disebabkan karena gangguan sosok perempuan itu. Konon, sosok perempuan itu merupakan jelmaan dari Nyi Ronggeng yang mati di bawah jembatan tersebut. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian juga pernah melintasi jalur ini? Silakan komentar pengalaman kalian di bawah ini. Nantikan episode selanjutnya, tetap di Teror Sang Penunggu.